Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, di dalam kitab Fadailul A'mal dikisahkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Beliau berkisah bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang laki-laki dari dusun yang memakai jubah terbuat dari sutra dengan tepi yang berhias. Orang tersebut berkata kepada para sahabat radhiyallahu an, "Temanmu ini, Muhammad, memuliakan para pengembala dan anak-anak miskin, tetapi ia tidak memuliakan kaum bangsawan dan keturunannya." Mendengar itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjadi marah, kemudian memegang kain orang tersebut dan menariknya sambil bersabda, "Tidakkah kamu memakai pakaian orang-orang bodoh?" Kemudian baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam kembali duduk dan bersabda, ketika Nabi Nuh alaihissalam hampir wafat, ia memanggil anak-anaknya dan mereka diberi wasiat olehnya. Ada dua hal yang merupakan perintah dan ada dua hal yang merupakan larangan-larangan. Larangan pertama ialah syirik dan yang kedua adalah takabur. Sedangkan yang pertama diperintahkan ialah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seandainya kalimat ini diletakkan di sebelah timbangan dan di sebelah lainnya diletakkan dunia, maka kalimat la ilaha illallah yang diucapkan dengan ikhlas akan lebih berat daripada dunia beserta isinya. Perintah kedua ialah subhanallah walhamdulillah, subhanallah wa bihamdih. Dengan dua perkataan ini, semua makhluk hidup melakukan sholat, dan dengan ini pula lah segala sesuatu akan memperoleh rezekinya. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, berdasarkan hadis di atas, ada faedah yang bisa kita petik, yaitu mengenai pakaian laki-laki dusun tersebut. Itu semua menunjukkan bahwa berdasarkan keadaan lahiriahnya dapat diketahui keadaan batin seseorang. Jika seseorang secara lahiriah menunjukkan keburukan, maka demikian pula keadaan batinnya, karena keadaan batin mengikuti keadaan lahir. Al-zahiru tadulu ala batin. Untuk itu, para ahli sufi sangat menjaga kebersihan dan mereka selalu dalam keadaan berwudu agar hatinya juga menjadi bersih. Apabila ada orang yang mengatakan bahwa yang terpenting adalah hatinya, sedangkan keadaan lahiriah tidaklah penting, bagaimana mungkin pernyataan itu dapat dibenarkan? Karena perbaikan batin merupakan tujuan, sedangkan untuk mencapainya harus melalui perbaikan lahiriah. Sebagaimana doa dari baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati sholihah. Ya Allah, jadikanlah
yang tersembunyi dariku lebih baik dari lahiriahku, dan jadikanlah lahiriahku soleh dan baik. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, kalimat ini memiliki keberkahan yang luar biasa. Kita tentu dapat membayangkan, jika seseorang telah berumur 100 tahun dan umurnya telah dihabiskan dalam kekufuran dan syirik, kemudian ia mengucapkan kalimat ini dengan penuh keimanan, yaitu kalimat La ilaha illallah, dan ia menjadi seorang muslim, maka dosa-dosanya akan dihapuskan setelah ia beriman. Seandainya ia berbuat dosa, maka berkat kalimat tersebut pada suatu saat ia akan dikeluarkan dari neraka. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, sahabat Huzaifah radhiyallahu an, salah seorang sahabat yang terkenal dengan sebutannya sebagai pemegang rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu zaman ketika Islam akan surut sebagaimana warna kain buruk yang luntur. Mereka tidak mengenal zakat, haji atau puasa, sehingga akan datang suatu malam ketika Al-Quran diangkat sehingga satu ayat pun tidak tersisa. Orang-orang tua laki-laki dan perempuan akan berkata, kami mendengar kalimat La ilaha illallah ini dari nenek moyang kami, maka kami membacanya. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, salah seorang murid Huzaifah radhiyallahu anhu bertanya, jika zakat, haji, puasa dan rukun Islam lainnya tidak ada, lalu apakah gunanya kalimat tersebut? Huzaifah radhiyallahu an berdiam diri. Kemudian ia ditanya lagi hingga 3 kali. Akhirnya setelah ditanya untuk ketiga kalinya, barulah ia berkata, suatu saat nanti ia akan dikeluarkan dari neraka. Ia mengucapkannya sampai 3 kali. Jadi dengan keberkahan kalimat inilah, setelah mengalami siksaan, ia akan dikeluarkan dari dalam neraka. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, dalam sebuah hadis dikatakan bahwa barang siapa mengucapkan La ilaha illallah, maka pada suatu saat kalimat itu akan memberikan manfaat. Setidaknya ia akan dihindarkan dari siksaan terlebih dahulu. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, semoga kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua mati dalam keadaan memegang kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mati dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sebesar apapun dosa kita, pada akhirnya kita semua akan dikeluarkan dari neraka, dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.